Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwan pilah, sahabat Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai aktivitas keseharian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita mereview atau memurajaah ada aktivitas atau pola hidup kita di hari ini yang mungkin tidak sesuai dengan pola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, perlu kita istighfari bersama bahwa mengakui bahwa Islam itu tidak jaya di tangan kita, gitu. Maka kita perlu belajar dari Nabi, dari murid-murid Nabi, para sahabat yang dulu telah berhasil hanya dalam waktu yang sangat relatif singkat, 10 tahun di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Al-Khattab. Persia, Romawi telah jatuh di tangan kaum muslimin. Kita awali kajian dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita bersabda mengingatkan kita bahwa a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Kata baginda Nabi, umur umatku itu, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yujawiju dari, sedikit sekali orang yang melampaui umur tersebut. Dan subhanallah, ikhwan pilah, bahwa Nabi yang bersabda sendiri kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau wafat sesuai dengan apa yang disabdakannya. Bahkan kalau kita lihat bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, 4 khalifah terbaik, manusia terbaik, murid-murid Nabi ini wafat di usia yang relatif sama. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Beliau wafat di usia 63 tahun, sama dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian khalifah kedua Umar bin Al-Khattab, di mana dengan prestasi Umar yang begitu luar biasa, 10 tahun di masa kepemimpinannya Persia tutup, peradaban Persia tutup. Umar meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar 63, kemudian Umar pun 63. Kemudian hanya sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang dikasih umur 80 tahunan, wafat di usia di tahun 36 Hijriah. Kemudian terakhir khalifah keempat, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wafat di usia 63. Ya, minimal dari 5 orang mulia ini, 4 orang meninggal di usia 63 tahun. Saya juga tidak tahu apa hikmah dari wafatnya manusia-manusia mulia ini di 63. Apakah 63 tahun itu usia yang pas untuk meninggal gitu? Tapi betapapun umur yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu ada dalam keberkahan, yang penting itu ada dalam kebaikan. Dan yang perlu kita pikirkan, usia yang diberikan oleh Allah itu, apakah usia kita itu
akan dipertanyakan oleh Allah dipakai untuk apa. Kita harus memikirkan kira-kira karya apa, kira-kira prestasi apa, kira-kira amal apa yang akan kita berikan kepada Islam. Misal ulama yang mulia dikasih umur pendek, tetapi subhanallah karya yang mereka tinggalkan itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Bisa kita lihat dari ulama mulia yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau wafat di usia 45 tahun. Tapi apakah ada masjid yang tidak mengenal kitab Riyadhus Shalihin umpamanya? Tidak mungkin umat Islam tidak mengenal karya beliau ini. Padahal karya atau kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang kecil, pendek. Dibandingkan dengan karya beliau misalkan dalam mensarahi kitab Sahih Muslim Ibnu As-Sajjaj rahimahullahu ta'ala. Berapa jilid kitab yang beliau telah susun. Ini contoh kecil, ini karya di mana umur bisa berkah, di mana bisa memberikan kebaikan. Tentu saja kita harus menelusuri apa saja kegiatan-kegiatan dari manusia terbaik, uswatun hasanatun, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekadar mengingatkan, ketika beliau diutus menjadi Nabiullah, diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, beliau dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuman 23 tahun sampai beliau wafat. Tapi subhanallah, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW berhasil memberikan cahaya, berhasil memberikan hidayah. Satu, boleh dikatakan satu jazirah Arab Islam memberi hidayah kepada manusia. Itu adalah sebuah karya besar. Sebuah karya besar yang dilahirkan oleh Nabi kita di dalam waktu yang relatif singkat. Bukankah memberi hidayah kepada orang lain, jangankan kepada jutaan manusia, kepada satu orang pun itu pahalanya sangat luar biasa. Ke depan kita akan belajar tentu saja gambaran global mengenai keseharian Nabi Muhammad SAW. Sekian, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.